Ya, mungkin Pak Denny juga bisa nge-record nih. Fahmi saya jadikan host ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga Ananda yang sudah menghadiri agenda VCT Batch 8 pada kali ini mengenai pemaparan materi dari Muhammad Fahmi dengan judul hal apa saja yang harus diperhatikan saat pertandingan pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Mohandi Bahtiar atau biasa dipanggil Moh, Andi atau Bahtiar. Saya mengajar sebagai seorang guru matematika di SMA 1 Cibinong. Kemudian materi yang tadi telah saya sebutkan akan dipandu oleh moderator yaitu Pak Denny Rohmana SPD, beliau dari SMA 1 Cibinong, dan akan dibawakan dan dipresentari oleh Muhammad Fahmi dari SMA Harapan Bangsa. Sebelum pemaparan materi, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita yaitu Pak Denny Rohmana. Bapak Denny Rohmana memiliki slogan atau moto, nilailah seseorang dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Dengan ajakannya yaitu, yuk berproses bareng. Beliau tinggal di Dramaga, Caringin nomor 6, Marga Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah alumni VCT Batch 3 yang merupakan pelopor gerakan literasi sekolah, Mencrang 2019, Jawa Barat. Dengan nomor WA-nya bisa kita lihat di sini, nomor emailnya, kemudian IG-nya @rohmana denny. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pakuan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di SMA 1 Cibinong. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 12 September 1993. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu serta Ananda, di saat pelaksanaan atau pemaparan materi dari presenter diharapkan untuk mematikan mic-nya agar pelaksanaan pemaparan materinya bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita yaitu Pak Denny Rohmana. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mohandi Bahtiar sebagai host kita kali ini, sebagai penyedia fasilitas room kali ini. Meskipun tadi ada kendala, tapi memang ini kendalanya tiba-tiba ya, jadi tidak bisa diprediksi. Mungkin memang internet itu musuh kita bersama adalah jaringan. Ya, kualitas jaringannya seperti apa, lalu datanya seperti apa, itu mungkin kita akan selalu hadapi hal yang seperti itu, tiba-tiba dadakan seperti itu ya. Terima kasih kepada Pak Andi Bahtiar yang sudah menyelenggarakan memfasilitasi ini. Ya, langsung saja setelah saya selaku moderator Denny Rohmana akan memperkenalkan. Hari ini kita akan ada presentasi dari Muhammad Fahmi, siswa yang luar biasa ini. Karena kadang kalau saya melihat seorang siswa bisa seperti ini saja, wah sangat luar biasa sekali bangganya, apalagi bisa tingkat Jawa Barat atau sampai nasional seperti ini, ikutan FCT Batch 8 apalagi ya, yang diperuntukkan bagi guru, siswa, dan selain guru dan siswa pun bisa ikut FCT Batch 8, berarti sudah istilahnya sudah nasional seperti itu. Jadi bangga sekali misal Muhammad Fahmi bisa seperti ini sampai saat ini, ya kan? Ya, maka dari itu saya akan coba memperkenalkan narasumber kita kali ini yang akan membahas tentang hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat pertandingan pencaksilat. Wah, sepertinya Kang Fahmi ini atlet nih kayaknya nih. Wah, selalu juara nih. Wah, coba kita lihat CV-nya dulu ya, Bapak Ibu. Ini dia, Muhammad Fahmi. Nah, ada nomor telepon, ada emailnya. Dia orang Caringin, Kabupaten Bogor. Wah, perbatasan antara Sukabumi sama Bogor nih kayaknya. Saya kalau misalkan pulang kampung pasti lewat Caringin, apalagi naik kereta.
Ya Fahmi ya. Dia tanggal lahirnya 10 September sama seperti saya bulan zodiak Virgo ya. Aduh luar biasa ini, wah tanda-tanda nih. Lalu dia juga hobinya berolahraga, pendidikannya masih menempuh kelas 10 ya di SMA Harapan Bangsa. Luar biasa, kelas 10 saja udah bisa seperti ini. Kang Fahmi ini, apalagi nanti kelas 11, kelas 12 setelah lulus, wah luar biasa sekali. Lalu prestasinya nih ya, hari ini kita berbicara tentang pencaksilat, otomatis dia juga sudah berprestasi di bidang pencaksilat ini ya. Dia juara 1 Alpha Summit kelas F, pra remaja putra tingkat nasional 2020, juara 2 DU ya, Cup kelas E pra remaja putra tingkat SMI se-Jawa Barat dan Open se-Bogor Raya 2019. Dia juga berorganisasi di Paskibra juga sebagai Purna Paskibra Kecamatan tahun 2018. Wah, luar biasa sekali prestasinya ya. Lalu di Pramuka juga menjadi Garuda dari golongan penggalang. Wih, luar biasa sekali. Udah kelas 10 sudah jadi Garuda. Nah, kebetulan saya sendiri juga adalah ya lumayan lah semenjak umur Kang Fahmi ini saya juga seorang atlet silat. Kebetulan nih Kang Fahmi, atau mungkin emang kita jodoh nih Kang Fahmi. Kebetulan saya juga adalah atlet silat, lalu kebetulan juga kita satu perguruan, Satria Muda Indonesia. Ya, cuman saya dari cabang Parung waktu itu ya. Parung pasti tahu lah Parung di mana kan. Ya, nah itu jadi persatu perguruan. Wah, biasa emang kita jodoh sepertinya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pencaksilat, pertandingan pencaksilat. Nah, kan kita tahu bahwa suatu pertandingan apalagi bela diri apakah harus selalu berdarah, ya kan? Apakah bagaimanakah peraturannya? Kita tidak mungkin selalu kena kepala, apakah kena kepala itu melanggar aturan atau menendang atau memukul kemaluan itu disahkan? Mungkin itu akan dibahas saat ini. Jadi pertandingan-pertandingan yang sesuai aturan. Ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin untuk materi kita kali ini tentang hal apa saja yang diperhatikan saat pertandingan pencaksilat akan dipresentasikan oleh Kang Muhammad Fahmi. Kepada narasumber Muhammad Fahmi, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny selaku moderator pada kali ini. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan saat pertandingan pencaksilat. Ya, mungkin selanjutnya Pak Andi. Nah, pencaksilat ini adalah salah satu seni bela diri yang asli dari Indonesia. Nah, di mana banyak sekali unsur yang terkandung dalamnya seperti olahraga, kesenian, bela diri, pendidikan mental kerohanian, dan persaudaraan menuju persatuan. Nah, pencaksilat pun bisa dijadikan sebagai ajang mencari prestasi dengan mengikuti pertandingan diantaranya yaitu kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu. Next, Pak. Oke, yang harus diperhatikan saat bertanding pencaksilat kategori tanding ada 4 hal. Yang pertama ada mental, fisik, teknik, dan peraturan. Nah, mental itu sebenarnya di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita takut duluan, otomatis mental kita akan down. Kuncinya, kita jangan takut sama lawan kita. Karena kalau kita sudah di gelanggang, kita itu sama. Ya, maksudnya sama itu ialah sama-sama pakai body, jenis kelamin juga sama, berat badan pun juga sama. Nah, karena prinsip bertanding itu memukul atau dipukul, menendang atau ditendang, menjatuhkan atau dijatuhkan. Jadi kita jangan down terlebih dahulu. Mungkin cara melatih mental bisa dengan sparring partner. Jadi kita itu sparring partner itu seperti tanding, seperti akan tanding yang asli. Namun di sini lawannya itu adalah teman kita sendiri. Jadi kita cara untuk melatih mental itu seperti itu. Lalu kemudian ada fisiknya.
Fisik itu sangat penting saat bertanding. Jika kita teknik bagus, mental bagus, namun fisik kita lemah atau turun, kita akan susah ketika bertemu lawan yang mainnya bagus. Maka dari itu, selain mental, teknik yang bagus, kita juga harus mempunyai fisik yang bagus. Nah, cara melatih fisik bisa dengan jogging ataupun lari pada siang hari atau sore hari. Misalnya 1 minggu tiap hari 10 menit tanpa berhenti. Nah, jika 1 minggu itu bisa tiap hari 10 menit tanpa berhenti, maka di minggu selanjutnya tambah 5 menit. Nah, jadi 15 menit. Nah, insya Allah dengan jika kita lakukan terus-menerus, insya Allah fisik kita akan naik ya. Lalu yang ketiga ada tekniknya. Untuk mendapatkan poin banyak tentu harus dengan teknik tertentu agar kita mendapatkan poin. Nah, teknik itu banyak sekali di setiap perguruan juga. Meskipun teknik itu banyak, alangkah baiknya teknik cukup 3 atau 4 saja. Namun itu mematikan dan kita kuasainya. Misalnya kita cuman bisa jab, lalu disusul oleh tendangan depan. Nah, mungkin kita terus melatih agar kita terbiasa dengan tendangan itu. Lalu ada peraturan. Oke, mungkin kepada Pak Andi, slide selanjutnya. Nah, ada peraturan pertandingan. Di pencaksilat itu bertanding itu pasti memiliki aturan seperti olahraga lain, seperti olahraga karate dan yang lain sebagainya. Sama, kita juga mempunyai peraturan pertandingan. Selanjutnya Pak Andi. Nah, di sini adalah perlengkapan atlet saat bertanding. Nah, perlengkapan atlet saat bertanding ini yang pertama memakai seragam atau pakaian silat berwarna hitam. Lalu memakai bodi seperti ada foto saya di situ dan juga memakai sabuk. Nah, sabuk di sini bisa sabuk warna merah ataupun sabuk warna biru. Tergantung kita mainnya di sudut apa. Nah, kita itu dilarang untuk menggunakan aksesoris seperti anting, kalung maupun gelang dan sebagainya. Nah, jika kita ingin menggunakan deker itu diperbolehkan karena itu termasuk ke dalam perlengkapan atlet saat bertanding juga. Nah, itu untuk menghindari kecederaan tubuh pada saat bertanding. Nah, lalu ada pelindung gigi. Nah, ini sangat dianjurkan kepada yang memakai behel untuk memakainya ya. Dan perlu diperhatikan juga untuk kuku, jangan lupa kita potong sebelum bertanding agar kita jaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kukunya patah atau bisa juga lepas gitu. Oke, selanjutnya Pak. Nah, kita bahas mengenai gelanggang, wasit juri, dan pendamping. Nah, gelanggang di sini berbentuk 10 meter kali 10 meter, berbentuk persegi ya. Untuk warna biru dan merah itu dinamakan sebagai tempat sudut ketika atlet saat bertanding. Nah, yang berwarna kuning adalah sudut netral ketika ada pemberhentian, ketika ada masalah, pesilat pasti akan dipinggirkan di sudut netral itu. Ada di pojok kiri. Nah, pojok kiri yang atas itu ada papan skor. Nah, di situ papan skor kita jika pertandingannya digital, penilaian digital pasti ada papan skor di situ. Nah, untuk abu-abu yang di belakang itu adalah tempat wasit juri. Jadi wasit juri itu banyak sekali. Jadi yang bertugasnya itu cuma 5 ataupun 3 dan yang lainnya
nunggu di situ. Nah, untuk papan untuk kotak yang di depan itu yang besar, itu sebagai KP atau ketua pertandingan. Nah, untuk di sebelah kirinya atau kalau di sebelah sini di layar itu kanan, di situ adalah tempat timer dan ada gong, ada lampu babak yang berwarna merah itu, dan di ujung itu ada tempat dokter. Nah, untuk berwarna oranye itu adalah salah satu tempat wasit, yaitu ada wasit 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Wasit ini eee, tergantung orang yang melakukan kegiatannya bisa berjumlah 5 orang ataupun 3 orang. Nah, untuk wasit ini memakai seragam berwarna putih. Nah, untuk sabuk berwarna kuning, dan untuk yang di samping adalah ofisial atau pelatih. Nah, untuk pelatih sama seperti, atlet namun tidak memakai bodi, dan, ofisial ini, memakai sabuk berwarna oranye yang akan diam posisinya di sudut, atlet itu bermain, seperti misalnya sudut merah. Nah, ini para ofisial itu pada diam di situ. Ofisial ini berjumlah hanya 2 orang gitu. Mungkin untuk ofisial itu tugasnya hanya memberikan arahan ketika pesilat sedang beristirahat. Oke, selanjutnya ada tata cara pertandingan. Nah, sejak saat ini ada tata cara pertandingannya. Yang pertama itu persiapan pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang dari sebelah kanan ketua pertandingan. Nah, sebelum memasuki gelanggang, wasit juri memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Yang kedua ialah setiap silat yang akan bertanding setelah mendapatkan isyarat dari wasit, memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Selanjutnya pesilat harus melakukan rangkaian gerak jurus perguruan 5 sampai 10 saja. Gerakannya dengan mantap dan bertenaga. Yang ketiga itu untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat, selanjutnya kedua pesilat berjabat tangan dan siap untuk memulai pertandingan. Yang keempat itu setelah wasit memeriksa kesiapan petugas dengan isyarat tangan wasit memberikan aba-aba kepada kedua pesilat untuk bertanding. Selanjutnya Pak, nah yang selanjutnya adalah selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorang pun boleh berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit. Nah, seperti dokter, ketika ada permintaan wasit, mungkin boleh saja masuk ke dalam gelanggang. Untuk orang lain mungkin tidak. Oke. Untuk selanjutnya setelah babak akhir selesai, kedua pesilat akan kembali ke sudut masing-masing atau wasit memanggil kedua pesilat pada saat keputusan pemenang yang akan diumumkan, dan pemenang diangkat tangannya oleh wasit, dilanjutkan dengan memberi hormat kepada ketua pertandingan. Nah, setelah selesai pemberian hormat kepada pesilat, saling berjabat tangan dan meninggalkan gelanggang, diikuti oleh wasit dan para juri yang memberi hormat dan melapor berakhirnya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Nah, wasit dan juri setelah melaporkan meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri meja ketua pertandingan. Jadi setiap wasit akan memasuki area gelanggang dan keluar area gelanggang itu, pesilat pun harus memberi hormat dan melaporkannya. Selanjutnya, ada ketentuan bertanding. Nah, yang pertama itu ada aturan bertanding. Nah, pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencaksilat, yaitu tangkisan, mengelak, mengenakan sasaran, dan menjatuhkan lawan, mematuhi aturan-aturan yang ditentukan, dan menerapkan kaidah pencaksilat seperti sikap pasang. Nah, jadi ketika pesilat saling berhadapan, kita itu menggunakan unsur pembelaan seperti mengelak. Nah, untuk serangan mungkin kita melakukan tendangan ataupun jab,
ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua serangan beruntun. Yang dilakukan oleh satu orang pesilat harus tersusun dan teratur dan berangkai dan berbagai cara ke arah sasaran sebanyak-banyaknya 6 serangan. Jadi ketika pesilat melakukan serangan, yang dimaksud dengan teratur dan berangkai itu yaitu ketika kita jab, kita mukul, lalu kita susul dengan tendangan. Nah, itu baru serangan yang tersusun. Tapi ketika kita menyerang dengan satu jenis serangan seperti pukul-pukul saja, itu akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi nilai itu akan sama saja, tidak akan bertambah. Nah, ketika pesilat menyerang sebanyak 6 serangan, maka akan diberhentikan oleh wasit dan lalu dimulai kembali pertandingannya. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk sasaran, yang dapat dijadikan sasaran sah dan bernilai adalah bagian tubuh yang ditutupi oleh body protector seperti dada, perut, rusuk kiri dan kanan, punggung ataupun belakang badan. Jadi semua eh, semua sasaran yang ditutupi oleh bagian tubuh yang ditutupi oleh body protector adalah sasaran yang sah dan akan bernilai ya. Jadi kalau kita menyerang bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran namun tidak akan mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan. Jadi kalau kita menyerang kaki bagian bawah ataupun tungkai ataupun juga tangan itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi tidak ada nilainya saja. Kalau kita menyerang bagian kepala, mungkin itu akan menjadikan sebagai satu teguran atau hukuman dan akan berpengaruh terhadap nilai, yaitu pengurangan nilai. Selanjutnya, Pak. Nah, ketentuan nilai. Nah, nilai prestasi teknik. Nilai 1 itu didapatkan dari serangan dengan tangan. Nah, serangan tangan yang ini tidak terhalang oleh apapun. Artinya tidak terhalang ini, seperti serangan ini masuk mengenai sasaran yaitu body protector, namun tanpa adanya halangan dari tangan dan juga kaki. Jadi tidak ada pembelaan dari lawannya. Akan mendapatkan 1 poin. Nah, untuk nilai 2 poin itu serangan dengan kaki yang mengenai sasaran yaitu body protector tanpa adanya terhalang apapun. Untuk nilai 3 yaitu untuk teknik jatuhan. Teknik jatuhan itu akan mendapatkan nilai 3. Nah, untuk nilai 1+1 didapatkan ketika seorang pesilat menangkis serangan lawan dan langsung menyerang kembali lawan dengan serangan tangan. Nah, namun untuk nilai 1+2 yaitu ketika pesilat menangkis serangan dan langsung menyerang kembali dengan serangan kaki. Nah, itu akan mendapatkan 1+2. Jika kita akan mendapatkan 1+3 yaitu ketika kita menangkis serangan lawan dan langsung kita menggunakan teknik jatuhan seperti dibanting ataupun juga diguntingnya. Itu akan mendapatkan 1+3. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada larangan ini ada 2, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran berat, contohnya seperti menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher ataupun kepala. Nah, jadi bagian leher ataupun kepala ini tidak diperbolehkan dan akan mendapatkan langsung teguran pertama terhadap silat yang menyerang bagian badan yang tidak sah ini dan akan berpengaruh terhadap nilai, yaitu yang kedua, usaha mematahkan persendian secara langsung. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap nilai yang akan mendapatkan hukuman terhadap pesilat yang berusaha mematahkan persendian secara langsung. Yang ketiga adalah memegang, menangkap, dan merangkul.
sambil melakukan serangan. Nah, jadi ketika pesilat ini menangkap kaki lawan yang menendang, lalu si kakinya tidak dilepas, namun langsung diserang kembali, nah itu akan mendapatkan pelanggaran. Namun ketika kita menangkap lalu dilepaskan ketika dilepaskan baru langsung kita menendang, itu tidak akan menjadi pelanggaran. Nah, untuk pelanggaran ringan, contohnya seperti keluar dari gelanggang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, pelanggaran dengan ini biasanya akan diberikan pembinaan terlebih dahulu. Jadi ketika pembinaan pertama, pesilat tidak akan mendapatkan pengurangan nilai. Namun ketika kita mendapatkan pembinaan kedua, mungkin kita akan mendapatkan teguran pertama, yaitu pengurangan nilai pertama. Lalu contoh pelanggaran ringan selanjutnya itu merangkul lawan dalam proses pembelaan. Nah, contohnya itu seperti kita akan dibanting. Nah, kita akan dibanting, kita merangkul terhadap lawan agar lawan pun ikut jatuh. Nah, itu akan menjadi pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran ringan ini sama seperti keluar gelanggang yang akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kedua pesilat pasif atau bila salah satu pesilat pasif lebih dari 5 detik. Nah, jadi ketika kita dalam gelanggang, pesilat ini kedua-duanya pasif, yaitu pasif di sini diam, tidak ada penyerangan antara pesilat sudut merah ataupun sudut biru. Diam aja. Nah, nanti akan dikasih pelanggaran ringan. Lalu yang keempat yaitu lintasan serangan yang salah. Nah, lintasan ini seperti kita bertanding itu di bagian kepala. Nah, jadi lintasan itu harus kita perhatikan. Jadi agar kita tidak mendapatkan pelanggaran dengan lintasan serangan yang salah, kita harus perhatikan juga tangan kita, nah, supaya lintasannya tidak terlalu atas gitu. Lalu selanjutnya ada nilai hukuman. Nah, nilai hukuman ini ada 5 jenis. Yang pertama ada nilai 0 atau tidak dikurangi. Nah, nilai 0 ini seperti yang tadi, ketika kita melakukan pelanggaran ringan 1 kali, maka tidak dikurangi nilainya. Namun ketika kita mendapatkan pembinaan 2 kali, maka akan diberikan teguran pertama, yaitu teguran pertama ini akan berpengaruh terhadap nilai, yaitu dikurangi 1. Namun ketika kita mendapatkan teguran kedua, lalu kita akan dikurangi nilainya, yaitu 2. Lalu ketika kita mendapatkan peringatan pertama, nah kita akan mendapatkan pengurangan 5 angka. Lalu ketika kita diberikan pesilat mendapatkan peringatan kedua, maka akan diberikan pengurangan angka, yaitu 10. Jadi ketika kita mendapat pembinaan pertama mungkin tidak akan mengurangi nilai, pembinaan kedua langsung akan mendapatkan teguran pertama. Nah, lalu setelah teguran pertama ada teguran kedua. Nah, setelah kita mendapatkan teguran kedua, langsung kita akan mendapatkan peringatan pertama. Peringatan pertama akan mengurangi 5 angka, lalu kita akan mendapatkan peringatan 2 jika terus-terusan mendapatkan hukuman. Jadi kita usahakan tidak melanggar aturan ataupun tata cara, karena itu dapat berdampak buruk terhadap nilai kita saat bertanding nanti. Selanjutnya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Bapak Denny. Ya, sangat luar biasa sekali Muhammad Fahmi. Aduh, ketika saya sudah mendengar materi-materi presentasi dari Kang Fahmi, saya jadi ikut-ikutan kayak jadi pesilat ya, jadi
sikap gerak gitu kan, ikut nangkis, ikut nendang, wah luar biasa, jadi teringat masa lalu gitu kan. Nah mungkin kepada Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya mungkin ada pertanyaan. Oke, nih ada pertanyaan dari Pak Doni. Oke, ada pertanyaan dari Pak Doni, katanya Fahmi, apakah dalam pertandingan silat diperbolehkan menggunakan teknik kuncian dan tenaga dalam? Wih, oh iya nih, benar sekali nih. Jadi apa ya? Apakah boleh kalau misalkan ada teknik kuncian lain selain guntingan, selain kuncian dari untuk kaki, lalu ada, nah ini yang paling ini tenaga dalam. Kadang nih Fahmi nih, kadang nih pesilat nih bukan adu teknik lagi, bukan adu pertandingan antar ini lagi, tapi adu tenaga dalam di pesilat itu. Kita tahu kalau budaya Indonesia tuh banyak sekali kan ya, ada Cimande, ada Banten, terus ada banyak sekali. Nah itu sering tuh tenaga dalam, apalagi perguruan yang berbeda-beda. Nah apakah boleh hal seperti ini atau apakah ada sanksi lain hal seperti itu, Fahmi? Silahkan mangga kepada Bang Fahmi. Oke, untuk pertanyaan mengenai kuncian ya. Kalau kuncian itu bisa dibilang seperti guntingan ya. Kalau di silat itu. Jadi kalau guntingan itu diperbolehkan, namun guntingan yang tidak boleh itu ketika kita akan dibanting, lalu sebelum kita akan dibanting itu kita melakukan pembelaan. Jadi ketika akan dibanting itu kita langsung menggunakan teknik guntingan. Nah, sebenarnya ada yang diperbolehkan asal kita tidak menyentuh matras terlebih dahulu. Jadi biasanya kan kalau guntingan itu ada yang mengenai megang matras dulu lalu menggunting. Nah, namun ketika kita melakukan pembelaan ketika akan dibanting lalu kita menggunakan serangan guntingan, itu boleh saja asal kita langsung menggunakan guntingan namun tidak mengenai matras terlebih dahulu. Untuk tenaga dalam, di sini saya belum pernah melihat dan bertemu mengenai ini. Namun waktu itu saya pernah melihat itu teman saya itu bertemu dengan lawan yang menggunakan pamacan. Nah, pamacan itu kayak ya tenaga dalamnya orang-orang pesilat. Iya gitu, kayak Cimande gitu kan biasanya ya. ada tenaga. Betul. Jadi kelihatan tuh posisinya juga gini. Iya betul. Tapi waktu bertanding tidak diberhentikan, dilanjut saja. Cuman tidak akan berpengaruh sepertinya. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, Muhammad Fahmi. Mungkin kalau misalkan saya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Bang Fahmi, mungkin kalau misalkan kuncian di sini diperbolehkan asal tidak tangannya atau kakinya tidak menapak di lantai ya, seperti itu ya. Jadi kuncian dulu sebelum memegang matrasnya seperti itu. Lalu kalau misalkan tenaga dalam, benar ini sangat dialami bagi para pesilat nih. Kalau misalkan adu tenaga dalam mungkin memang tidak masuk ke dalam penilaian. Mungkin diperbolehkan juga karena yang diambil jika sudah masuk gelanggang adalah poin-poin ketika menendang, ketika masuk pukulan, ketika masuk kuncian. Begitu ya Bang Fahmi ya. Jadi tenaga dalam sini silakan saja para pesilat menggunakan Cimande, menggunakan apapun atau tenaga dalam pamacan atau ular, malah ada yang gini-gini kan ular ya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu diperbolehkan, yang penting tidak melanggar aturan saat di gelanggang. Seperti itu ya Kang Fahmi ya. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk bertanya tentang seputar silat. Kalau misalkan seputar silat harusnya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin Kang Andi atau Ananda atau Ibu Ade Marina bisa bertanya. Silahkan. Kang Andi? Ya, mau izin bertanya? Silakan Kang Andi. Karena kan saya keren. belum tahu nih ya, maksudnya belum ya. terlalu tahu banyak tentang pencak silat. Betul. Saya mau tanya kalau misalkan ini kan
eh, berapa menit waktu pertandingan. Karena kalau misalkan kita lihat tadi kan ada bentuk fisik juga. Misalkan kita ada latihan fisik. Di sana difokuskan untuk fisik untuk mempertahankan stamina. Karena kalau misalkan berapa apa namanya? Berapa apa ya disebutnya ya? Berapa ronde atau waktunya berapa? Tadi belum disebutkan. Saya pengen tahu nih berapa ronde dan waktunya berapa. Terus kemudian kita jadi bisa tahu nih, oh ternyata kalau misalkan tandingnya itu masing-masing 5 menit dan 3 ronde, berarti kan 15 menit. Berarti kita harus tahan stamina minimal lari ya, minimal lari tahan 2 kali lipatnya dari itu. Katanya kalau misalkan, karena kan kalau tanding kan pasti double lah staminanya kita gunakan. Mungkin itu aja, saya mau tanya itu aja, berapa ronde dan berapa menit pertandingannya. Ya, terima kasih Pak Andi. Luar biasa pertanyaannya, memang belum dijelaskan ya kepada oleh Kang Fahmi di ketentuan pesilat ya. Coba dipersilakan kepada Kang Fahmi untuk menjelaskan pertanyaan dari Kang Andi. Ya, untuk babak ini ada 3 babak, baik kategorinya usia dini, pra-remaja, dewasa, dan pendekar. Nah, usia dini ini biasanya untuk kategori pesilat yang berumur masih SD gitu. Untuk pra-remaja biasanya ketika kita silat itu masih SMP, dan remaja yaitu ketika pesilat kita sudah dewasa seperti SMA gitu. Untuk pendekar itu ketika ya pendekar silat gitu yang ingin mengikuti pertandingan. Nah, untuk waktunya itu bermacam-macam. Untuk kategori usia dini dan usia pendekar yaitu 1,5 menit bersih waktunya. Untuk pra-remaja, remaja ataupun dewasa itu waktunya 2 menit bersih. Nah, mungkin itu saja. Ketika wasit memberhentikan pertandingan itu tidak termasuk ke dalam waktu pertandingan. Jadi ketika wasit memberhentikan itu masih di stop dulu gitulah istilahnya. Untuk waktu istirahat sekitar 1 menit 1 babaknya itu. Oke, Kang Fahmi, bagaimana Pak Andi? Ya, terima kasih. Jadi bisa nambah pengetahuan nih tentang pencak silat kalau misalnya tanding. Coba tuh kalau misalnya ke depan anak saya atau mungkin saudara saya bisa jadi atlet pencak silat. Jadi saya bisa siapkan apa nih kira-kira stamina-nya yang kita harus siapkan karena tadi ada waktunya ya itu. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja ya. Ada pertanyaan lain mungkin dari yang lainnya? Oke, cukup ya mungkin seperti itu ya pertanyaannya, karena memang pencak silat itu adalah budaya Indonesia, maka kita juga tidak bisa menolak adanya budaya-budaya lain juga, misal seperti pertandingan-pertandingan lain. Tapi setidaknya kita juga harus bisa bisa mensukseskan lah istilahnya pencak silat seperti ini. Apalagi kita pencak silat itu adalah budaya Indonesia. Mungkin ada statement terakhir untuk narasumber sebelum saya simpulkan, Kang Fahmi. Oke. Pada saat bertanding kita itu jangan memperdulikan seberapa bagus lawan kita ataupun wah seberapa hebat nih cuma lawan kita ini. Namun siapkanlah diri kita untuk menghadapinya, dan karena ketika kita terus berlatih, nah di situ akan diperjuangkannya hasil latihan kita yang lama itu. Ya, mungkin saja. Ya, terima kasih Kang Fahmi. Luar biasa, memang statement akhirnya adalah jika dalam pertandingan tanpa latihan ya tidak ada apa-apa gitu. Latihan yang rutin, latihan yang maksimal pasti akan sukses pada saat pertandingan. Seperti itu ya Kang Fahmi. Oke, mungkin saya bisa menyimpulkan hasil dari materi kita kali ini bahwa memang di dalam suatu pertandingan itu pasti, kalau apalagi pertandingan bela diri, salah satunya itu pencak silat, pasti akan ada yang terluka ataupun yang dilukai ya. Maka dari itu kalau di peraturan pencak silat itu ada body protector ya, seperti itu yang bisa menjaga dada,
perut, lalu pinggang, lalu belakang punggung, atau seperti ini. Nah, jadi sasarannya adalah sekitaran dada, perut, tangan, dan semuanya kena. Oke, seperti itu. Ya, lalu ada juga kalau misalkan si pesilat tersebut mengenai leher, entah kaki, entah menendangnya kena leher, kena kepala, atau memukulnya kena leher, kena kepala, itu punya teguran dari wasit. Apalagi jika mengenai bagian bawah, ya seperti itu. Jadi ada teguran. Kita kalau misalkan bertanding pencak silat itu hal-hal yang istilahnya ekstrim atau bisa membuat melukai tanpa sadar, itu akan jadi teguran atau peringatan. Teguran 1 itu diberikan pengurangan 1, teguran 2 jika wasit seperti ini, ya Kang Fahmi ya. Kalau misalkan wasit seperti ini, maka itu adalah teguran 2, berarti pesilat tersebut dikurangi 2 nilainya. Maka kalau ada peringatan, nah peringatan mungkin seperti ini, bahkan dikurangi 5. Nah, kalau misalkan udah teguran 2, biasanya langsung selain pengurangan nilai min 10 untuk pesilatnya, pasti akan ada mau dilanjutkan atau langsung dikeluarkan, seperti itu ya. Nah, itulah pertandingan-pertandingan silat dari aturan-aturan pertandingan silat. Berbeda sih dengan pertandingan bela diri lainnya. Karena memang pesilat di silat ini tanpa tangan, tanpa menggunakan apapun, jadi tangan, kaki, dan yang lainnya itu kosong. Ya, seperti dengan tangan kosong, luar biasa memang Kang Fahmi ini seorang atlet pesilat tangguh nih, udah juara se-Bogor Raya, seperti itu ya. Ya, begitulah untuk kesimpulannya untuk silat kali ini. Ya, kesimpulannya karena memang budaya Indonesia memang harus tetap selalu dilestarikan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, narasumber Kang Fahmi dan saya sendiri Dani Rohmana. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan Kang. Ya, terima kasih kepada Bapak Denny yang sudah memandu kita dalam pelaksanaan VCT Batch kali ini selaku moderator, dan terima kasih kepada Ananda Fahmi. Ya, ini saya sangat tertarik sekali karena bela diri ini salah satu bentuk kewaspadaan diri ya. Kita belajar bela diri untuk mawas diri kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang minimal saja kita ikut bela diri itu agar sehat, seperti itu ya. Minimal saja kita dapatkan sehatnya, seperti itu. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaatnya dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Fahmi tentang hal apa sajakah yang harus dipersiapkan dalam pertandingan pencaksilat. Mungkin dari Pak Doni ada yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan hari ini? Sudah cukup baik, Pak. Ya paling kendala ya kita tidak bisa antisipasi kalau jaringan itu memang sulit diprediksi, sulit diantisipasi gitu ya. Yang penting kita punya apa istilahnya, punya persiapan gitu. Kalau terjadi ini kita harus seperti apa, itu harus kita udah pikirkan gitu. Paling itu aja untuk masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, Pak Denny yang sudah membantu saya selaku moderator, terus terima kasih juga pada Fahmi selaku presenter, ada Pak Rizwani juga, terus Pak Doni terima kasih atas arahannya, terus kemudian ada Ade Marina, terima kasih. Kita bisa foto virtual terlebih dahulu. Boleh. Oh ya Pak Doni, mungkin sudah ditutup ya, Pak Andi atau Pak mungkin kita ingin ngobrol-ngobrol seputar, mungkin nanti diagendakan mengobrol-ngobrol seputar diseminasi mungkin ya Pak Doni ya. Boleh ya. Ya di grup it nanti mungkin agendakan, mungkin bisa tidak hari ini ya kan, mungkin besok atau lusa atau sesiapnya Pak Doni kita ngobrolkan satu grup soal diseminasi seperti itu ya Pak Doni ya. Kayaknya boleh yang online gitu. Ya boleh Pak, online ya Pak ya. Kita zoom lagi. Pematerinya langsung dari Pak Doni ya Pak. Oh iya boleh. Informal gitu aja kita, informal. Iya.
Gitu ya Pak Doni. Yuk kita foto-foto Ya. dulu. Ayo, Kita foto virtual dulu ya Pak ya. ayo Pak Baik. Riswandi, kita foto Ayo, Pak Pak Riswandi. Aduh. Ya, bisa disiapkan senyum terbaiknya. Oke, kita mulai. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, Pak. Ya. Dimulai 1, 2, 3. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir pada Terima pelaksanaan kasih. Visiti hari ini. Mohon maaf Pak kalau misalkan banyak kekurangan Pak. Ya, Selamat sama-sama Kang belajar, saya juga Fahmi belajar. selesai. Saya Selamat juga Fahmi belajar jadi selesai instruktur tugas. ini. Gimana Pak Doni? Gimana rasanya jadi instruktur Pak Doni? Harusnya Pak Denny nih jadi instruktur ini harusnya. Aduh, sebenarnya Pak Doni saya lebih milih jadi peserta Pak Doni. Ya, ya, Kang Fahmi luar biasa. Tugasnya udah selesai semua ya Kang Fahmi. Ya, sudah tinggal apa sih yang terakhir itu? Host. Apa? Diseminasi. Ya. Diseminasi. Ya. Widih, keren tinggal diseminasi. Andi Nah, juga itu udah Mas. selesai. Oh, saya terakhir besok Pak. Besok Satu lagi. terakhir Oh, sama iya. saya. Oh, sama Pak Denny. Iya. Semangat Besok Pak. terakhir sama saya. Yuk, dah. Ya. Ya. Terima kasih Terima Bapak. kasih semuanya. Pak Terima kasih Doni, semuanya. Kang Fahmi, Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya.